perhitungan dan kemampuan kita untuk mewujudkannya. Arsitektur dan iklim. Kalau Anda lihat di sini, ya, di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda kira-kira kalau Anda perhatikan itu apa bedanya ini? Bukan bentuknya ya. Ya kalau bentuknya sudah jelas itu. Ya, secara prinsip iklim, Pak. Iya, iklim. Benar. Jadi kalau kita lihat di sana bangunan-bangunan itu berada pada iklim yang berbeda. Ya, berada pada iklim yang berbeda. Nah, bangunan ini tropis sekali. Ya, bangunan ini juga tropik. Ini daerah ini penuh salju. Ya, kalau penuh salju biasanya tritisannya ini juga tidak tidak dikasih talang itu supaya salju bisa turun. Dan atapnya pasti harus diperkuat, lebih kuat lagi karena dia salju bisa memberikan beban yang cukup tinggi. Terus ada cerobong asap ini sudah ketahuan ini ya. Ini pasti daerahnya dingin, pasti dibutuhkan pada kondisi ini karena lingkungannya dingin, iklimnya dingin sekali. Ini kalau di kita biasanya agak tidak lazim ya. Memang nggak lazim ya kalau pakai cerobong asap di rumah kita, apalagi di daerah-daerah perkotaan pakai cerobong asap itu ya nggak lucu juga ya. Paling kalau lewat dikira pabrik gitu ya, malahan bukan rumah tinggal, malahan ada cerobong asapnya seperti itu. Karena cerobong asap itu berarti di bawah pasti ada proses pemanasan, pemanasan yang menimbulkan pemenuhan termal terhadap indoornya ya di dalam bangunan. Jadi mereka butuh panas di dalam bangunan tersebut. Kemudian ini yang unik, ini biasanya muncul di daerah mana ini? Yang saya tunjuk ini. Yang saya tunjuk. Mana, Pak? Di iklim apa maksudnya? Di iklim apa? Tropis kering. Nah, ya, di iklim tropis kering. Ya, tropis kering itu biasanya munculnya di daerah Timur Tengah, Afrika, dan lain-lainnya ya. Kemudian juga di setengah kering di Amerika Selatan ya. Amerika Selatan, Meksiko dan lain-lainnya itu. Itu juga menimbulkan. Nanti secara detail akan kita pelajari itu. Nah, tentunya representasi bangunan masing-masing itu kalau kita perlihatkan bukan hanya masalah hunian, tapi juga terpengaruh oleh iklim, ya, terpengaruh oleh iklim. Jadi kalau kalau Anda perhatikan di diagram yang nomor 1 itu ya, diagram nomor 1 ini iklim di permukaan kita itu, di permukaan bumi itu dibagi dalam beberapa kategori iklim ya. Kita pada posisi 0 sampai 23,5 lintang utara sama lintang selatan. Ini adalah daerah khatulistiwa, ini adalah tropis ya. Tropis itu berarti panas, juga lembab, ya, panas juga lembab. Ada yang lembabnya tinggi, ada yang rendah di sana. Nah, kita pada posisi di khatulistiwa ini. Garis khatulistiwa kita berada di mana? Pulau apa yang masuk dalam khatulistiwa itu? Pontianak, Pak. Pontianak, Pak, kotanya, tapi pulaunya nggak tahu. Pulaunya Kalimantan berarti Pontianak. Kalimantan. Ya. Jangan lupa ya. Kita punya pulau-pulau besar Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat,
Sumatera juga ada kayaknya, Pak. Sumatera ada ya? Mungkin dikit yang nyerempet itu ya, nggak salah. Di ujung ya, di ujung. Kalau nggak salah itu ada titiknya juga tugunya. Nah, berarti kita kalau kita lihat dari situ berarti ada sisi negara kita yang ada di selatan dan ada yang di utara kan ya? Ya, ada di selatan dan ada yang di utara. Jadi kalau termasuk posisi kita sekarang ini yang di kampus UPN atau saya berada di Jawa ini berada di sebelah mana? Di sebelah selatan ya. Selatan. Nah, di sebelah selatan dari Katulistiwa. Sedangkan beberapa bagian itu yang Pontianak ke sana itu ke atas itu ya masuk di lintang utara. Jadi ada yang masuk ke bagian utara. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini sebuah anugerah yang bisa kita nikmati sebenarnya. Kita jangan pesimis terhadap kondisi alam kita. Oh kita panas sekali, nggak enak, enggak ya. Kita sebenarnya justru anugerah itu. Cuman kita belum bisa memanfaatkan dengan baik ini. Dan kita banyak para pembuat kebijakan dan membangun lingkungan itu, termasuk bangunan itu tidak terlalu peduli dengan itu. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya, yang harus kita concern ke sana. Jadi Anda nanti mulai sekarang harus punya concern terhadap kondisi tersebut ketika membuat bangunan, merancang dan lain-lainnya, mulai perancangan sekarang ini 3 dan seterusnya, karena semakin ke atas perancangannya nanti kapasitasnya biasanya semakin besar dan semakin rumit, dan itu butuh pengetahuan, pemahaman, insting yang lebih bagus terhadap persoalan-persoalan ini. Anda harus banyak. Nah, selain iklim tropis, ya, selain iklim tropis itu di sebelah utara dan sebelah selatan itu ada subtropik ya, yang 23,5 sampai 35 bintang ya. Itu subtropik. Subtropik ini sudah mulai dingin ya. Sudah mulai dingin di sana juga masuk Cina dan sekitarnya itu sudah masuk dingin, dan kalau sudah musimnya juga sudah, kalau di Katulistiwa kan cuma 2 musim saja ya, hujan sama musim hujan sama kemarau. Di tempat-tempat yang sudah mulai dingin dia sudah ada 4 musim ya, sudah dibagi dalam 4 musim. Kemudian ada iklim sedang. Sedang itu jauh lebih dingin lagi, dan kutub ya, iklim dingin. Di sana sudah tidak ada matahari kalau ya. Jadi mungkin terangnya saja yang pantulannya di langit dan lain-lainnya masih bisa dinikmati, tapi matahari secara langsung itu sangat sulit ya, karena condong sekali ya. Condong. Kalau kita di Katulistiwa masih bisa menikmati panas tegak lurus di kepala kita, ya masih bisa menikmati. Di sana karena posisinya di pinggir di daerah kutub, maka condong sekali, condong jadi miring. Makanya habis muncul agak terang gitu sudah tenggelam lagi kalau dilihat dari masing-masing kutub itu. Ya, di gambar 2 ini, diagram nomor 2 ini adalah respon yang berbeda ketika musim hujan dan musim panas, ya, dari sebuah bangunan. Kenapa ini harus saya gambarkan, saya jelaskan? Karena daerah tropical itu yang kita punyai ini, tropical basah, ya. Tropical lembab basah, sudah lembab basah juga ya. Basah itu karena banyak hujan. Itu akan mengalami 2 kondisi ini ya. 2 kondisi ini.
Jadi Anda musim panas nanti seperti apa. Dari bangunan Anda nanti harus Anda uji ya ketika merancang bangunan rumah Anda. Harus Anda uji dengan konsep-konsep ketika summer itu musim panas itu berjalan dan musim hujan berjalan. Jadi Anda harus perancangan bangunan atau rumah itu memang aspeknya cukup banyak yang harus kita perhatikan. Tapi itu bisa Anda atasi dengan manajemen checklist data ya, checklist perancangan. Jadi kalau Anda membuat merancang itu coba usahakan selalu membuat checklist dari hasil konsep Anda atau rancangan Anda itu dari sisi apa saja. Apakah itu sudah teruji, Anda cek. Umpamanya dari sisi atap, apakah sudah bisa menyelesaikan ketika hujan deras, kemudian apakah tidak panas, penetrasi panasnya apakah sudah bisa kita selesaikan dengan struktur atap tersebut, susunannya seperti apa, apakah penghawaannya, aliran angin untuk menghalau panas itu juga sudah cukup di sana. Nah itu Anda buatkan checklist bisa. Karena kalau tidak seperti itu biasanya kita sangat kesulitan untuk tracing masalahnya apa sebenarnya di bangunan kita itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari dosen atau pembimbing itu nanti yang tidak bisa Anda jawab dan selesaikan karena terlalu banyaknya masalah itu sebenarnya ya, di bangunan itu. Di situ kita lihat bagaimana proses insulasi, kemudian kalau hujan itu seperti apa, dan yang kita selesaikan sekarang ini adalah penanganan secara pasif ya, tidak aktif. Tidak aktif. Pasif itu berarti memanfaatkan potensi lingkungannya. Nah, kemudian yang diagram ketiga, ini perlu saya gambarkan sebenarnya kita merancang itu kita harus menguasai siklus dari lingkungannya ya. Dari lingkungannya. Ya paling tidak Anda paham ketika melihat siklus yang ada di gambar ini ya. Ada hujan, ada sinar matahari, kemudian ada CO2 dan lain-lainnya. Bahwa CO2 dan ini disumbangkan oleh apa saja, terus peranan air itu seperti apa. Kalau Anda membuat rumah dengan sebuah lanskap tertentu biasanya juga membuat ruang-ruang evaporasi berupa danau kecil, kolam dan lain-lainnya yang berisi air yang menyumbangkan pendinginan terhadap lingkungan, dan apakah efeknya bisa efisien, efektif apa enggak, karena membuat kolam itu kalau di daerah tropis selain bisa menyumbangkan pendinginan, jadi yang diuapkan, jadi udara panas itu didinginkan oleh penguapan air ini, jadi semakin banyak air. Daun itu sebenarnya adalah representasi dari volume air ya sebenarnya. Jadi isinya daun tuh kenapa banyak daun tuh dingin, karena di sana banyak terdapat komponen air yang disalurkan melalui batang dan kemudian cabang-cabangnya dan menuju ke daun tersebut. Dari daun itu kemudian diuapkan karena untuk mempertahankan temperatur itu panas itu dengan cara menguapkan air yang ada di daun tersebut. Nah, proses-proses alam yang seperti ini paling tidak Anda ketahui, ya,
ketahui. Jadi ketika Anda membuat sebuah sekumpulan vegetasi di lingkungan rumah Anda, bangunan Anda, itu juga Anda perhitungkan. Banyak mahasiswa yang masih membuat vegetasi, yang menempatkan vegetasi itu hanya pada konteks secara visual saja, tapi tidak memperhitungkan secara fisika. Ya, bahwa daun itu nanti berfungsi sebagai pendinginan atau sebagai barrier atau sebagai deflektor dan lain-lainnya. Nah, deflektor angin maksudnya ya. Angin bisa diarahkan dengan menggunakan sekumpulan daun, dan juga bising juga bisa diredam dengan adanya penjaraan, dijarai antara sumber bising dan bangunan, dan diantaranya bisa ditempatkan vegetasi yang bisa mengurangi, yang menjadi filter untuk penetrasi energi bunyi yang masuk ke bangunan. Nah, itu banyak yang tidak didasarkan pada itu. Jadi mulai sekarang, karena Anda sudah mengikuti proses perkuliahan fisika bangunan, semua konteks bangunan itu tidak lepas dari konteks fisika. Ya, keindahan dan kecantikan value dari bangunan Anda itu sebenarnya didasarkan pada sifat-sifat fisika yang disusun pada bangunan tersebut. Jadi tidak bisa lepas. Jadi indahnya dan nilai bangunan itu tinggi nanti berdasarkan di sana. Bangunan itu cantik secantik apapun, kalau di dalamnya panas, itu namanya tidak nyaman, nggak enak dihuni, tetap aja, ya, nggak enak dihuni. Makanya persoalan terbesar itu sebenarnya masalah thermal comfort, jadi kenyamanan termal. Ya, kenyamanan termal itu yang menjadi masalah pokok, terutama di daerah tropis. Nah, di daerah dingin apa juga, Pak? Iya. Nah, kalau orang kedinginan terlalu besar, jadi beku kan tidak enak. Semua bisa berhenti, berbahaya juga untuk metabolisme tubuh kita. Ya, karena kita punya suhu normalnya, ambiennya harus berapa untuk bisa hidup. Ya, kepanasan ya mati, kedinginan ya beku mati juga, sama aja. Jadi makanya kenyamanan termal itu harus menjadi perhitungan yang penting. Nah, ini kita lihat sekali lagi bahwa ada kompetensi iklim. Ini rumah iglo ini di daerah kutub. Ini semua dari es ya. Ini rumah iglo ini. Ini tidak ada material batanya apa kayu apa yang lainnya ya. Tidak punya mereka, wong ini adanya cuman es kok. Yaitu dimanfaatkan esnya itu untuk jadi bangunan. Lah apa enggak dingin? Ya dingin. Wong di daerah salju kok enggak dingin gimana? Ya dingin. Maksudnya begini. Bukan masalah dingin atau enggak itu di rumah iglo ini. Rumah iglo ini dibuat untuk mempertahankan, membatasi temperatur yang di dalam bangunan itu, supaya panas dalam bangunan itu tidak keluar, ya, tidak tersebar, ya, tidak tersebar. Jadi kalau orang sudah di dalam, ya, panasnya dari tubuh, ya, tubuh dari orang-orang Eskimo itu bisa ditahan di dalam, ya, ditahan di dalam, tidak menyebar keluar. Kalau menyebar keluar ya tambah kedinginan, beku dia, kena angin dan lain-lainnya. Nah, ini menghindari itu, maka dikerukupi, kalau orang Jawa bilangnya kerukup ya, kayak batok gitu, ditutup gini supaya nggak kena angin, karena kalau kena angin justru tambah cepat anunya ya,
enggak dingin-dingin, ya. Enggak yang panasnya ini jadi lebih cepat hilang akhirnya. Makanya fungsinya itu lubangnya juga kecil, ya. Orang-orang Eskimo jadi kecil akhirnya karena lubangnya juga kecil, ya. Lubangnya kecil itu mengurangi mengurangi penetrasi dari luar. Ya, enggak bisa dibuka besar, kan dibuka besar nanti ya sama aja panas dalam tubuh yang di dalam itu jadi lebih cepat menguap. Jadi fungsinya seperti itu rumah iglo ini. Jadi karena yang ada ya cuman itu ya es itu ya. Kalau ada batu mungkin ya batu dia ya. Kalau ada kayu ya kayu mungkin bisa jadi. Tapi yang jelas materialnya harus material berat seperti itu. Kemudian di daerah ya ini rumah joglo ini pasti kita sudah tahu semua ini di Jawa ini ya di daerah tropis ini. Ini lightweight pasti ya. Porositasnya besar tadi sudah dibilangin tadi materialnya seperti ringan itu kemudian atapnya gede-gede gini ya. Cenderung kerudung ya. Menutupi badannya semua, hampir semua seperti itu ya di tempat kita sektor Nusantara. Kemudian yang ini di daerah tropis kering dan banyak badai, ya banyak badai. Biasanya banyak badai di daerah padang pasir dan lain-lainnya itu banyak karena turbulensi karena tanahnya lapang ya sama dengan savana dan lain-lainnya lapang itu turbulensinya kemungkinan terjadi cukup besar, akhirnya juga banyak badai biasanya. Banyak badai dan badai itu wujudnya akhirnya apa? Ya akhirnya responnya secara bangunan jadi ini jendelanya kecil-kecil. Ya, jendelanya kecil-kecil dibandingkan permukaan itu semua masif, permukaannya masif, terus ada lubang-lubang kecil-kecil itu, lubang-lubang kecil-kecil ini di sini. Dan dia mengumpul begini. Nah ini kan memang konsepnya seperti itu. Jadi yang bisa dimanfaatkan adalah ruang-ruang di tengah-tengah ini yang tidak terkena angin besar. Karena anginnya kenceng biasanya kalau di daerah ada desert ya, ada debu pasir yang masuk. Nah, biasanya mengumpul dan ada ruang tengah-tengahnya ya, ada ruang-ruang tengahnya yang ini. Sedangkan pinggir-pinggirnya biasanya pelubangannya kecil-kecil. Dan di atas itu biasanya ada ini. Nah, ini ada orangnya ini kan. Ini ada orangnya ini. Ini di atas itu biasanya ada atap datar dan dipakai untuk kalau malam untuk layah-layah, untuk rebahan. Untuk rebahan karena mendinginkan badan. Ya, kalau di luar pasti dingin tuh kena angin nih. Ya kalau yang pernah sudah umroh atau haji biasanya kalau kena angin malam itu kenceng karena saking kencengnya itu ya biasanya jadi dingin sekali karena angin. Itu tipologinya kalau rumah-rumah tropis kering yang di daerah Timur Tengah sana seperti itu. Ya, kemudian ini tadi yang daerah bersalju, ya daerah dingin, kemudian subtropik itu ya, seperti ini. Ya mereka juga berkumpul dan bangunan-bangunan dingin di daerah dingin biasanya orientasinya hampir sama seperti di daerah itu tropis kering ke dalam. Orientasinya banyak berkumpul begini. Jadi kalau denah daerah tropis dan daerah dingin itu berbeda. Daerah dingin banyak ruang-ruang yang berkumpul di tengah. Ya, fungsinya untuk mempertahankan temperatur. Ya, temperatur supaya hangatnya itu tidak keluar. Ya.
Kalau di daerah tropis kering, fungsinya tadi untuk di tengah-tengah itu untuk supaya menghindari pasir, badai pasir biasanya seperti itu. Kalau ini Anda pasti sudah bisa lihat ini dari etnisnya bentuk model orangnya ini Afrika ini ya. Afrika dan benua Afrika ya. Benua Afrika itu karena kondisi alamnya ya seperti itu, jadi rumahnya ya biasanya ya kecil-kecil asal bisa untuk dihuni, dan biasanya terdapat dari bahan ini kan kearifan lokal sudah. Jadi yang ada yang ditempatkan biasanya kayak lempung itu ditempel-tempel begini ya sudah jadi dengan atap sesuai dengan kondisi. Dan ini biasanya tertutup dan itu hanya banyak dihuni kalau pas malam ya, untuk berlindung saja. Karena di sana meskipun atasnya bolong-bolong enggak masalah karena hujannya enggak seperti kita ya. Enggak terlalu curah hujannya enggak seperti kita ya. Jadi yang lebih dipentingkan adalah batasnya terhadap hewan dan perlindungan terhadap kondisi lingkungan itu. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya buka untuk waktu untuk diskusi. Silakan. Diskusi baik materi maupun silakan ya, enggak masalah. Ada yang ditanyakan, silakan. Jadi kita sudah ada 4 pokok tadi. Ada building dan lingkungannya, kemudian sektor tradisional, kemudian green building, kemudian yang terakhir itu tadi arsitektur dan iklim. Ini isu yang mungkin harus diperhatikan. Tentunya semua berbasis pada kemampuan potensi lingkungan sekitarnya. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silakan, baik masalah materi maupun masalah pelaksanaan e-learning dan lain-lainnya. Enggak, proses perkuliahan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Abdul Zikri. Abdul Zikri di mana? Di Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Wah, iya, alhamdulillah Bogor. Bogor baik-baik saja? Alhamdulillah, Pak. Merah sih tapi. Merah ya, sama sih. Di sini juga merah. Gimana Abdul Zikri? Ada yang perlu Ini saya mau nanya, Pak. Kita kan daerah tropis ya. Ya. Jadi kalau pakai atap itu harus atapnya miring karena curah hujannya tinggi. Terus kenapa gedung-gedung pencakar langit itu dia atapnya tuh rata-rata tuh datar? Itu aja sih Pak yang mau saya tanyain. Oh iya, baik. Apa pakai teknologi apa atau gimana? Iya, iya. Itu saja. Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Abdul Zikri yang di Bogor. Sebenarnya gini, concern kita bangunan-bangunan tropis yang jadi banyak masalah itu sebenarnya bangunan yang yang pada posisi hunian housing ya. Jadi kalau bangunan-bangunan pencakar langit itu proses kompetensi atau konteksnya nanti sudah berbeda karena di sana air, hujan itu sudah tidak menjadi persoalan yang besar sebenarnya kalau di bangunan-bangunan pencakar langit itu ya. Jadi kalau pencakar langit dan bangunan yang pencakar langit itu penanganannya nanti pasti berbeda dengan bangunan-bangunan yang
ini berlaku untuk biasanya kalau sepengalaman saya ini paling penting berlaku untuk bangunan 1 lantai sampai 3 lantai ya di sana. Karena kecepatan angin pada 10 meter di atas permukaan bumi itu sudah meningkat tajam. Ya, sudah meningkat tajam. Jadi konsentrasi pengumpulan air hujan itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan aturannya pada bangunan-bangunan itu. Jadi sudah 10 meter lantai, maksud saya ketinggian 10 meter ke atas itu sudah peningkatan kelembapan angin dan tekanan udara itu sudah berbeda. Ya. Jadi yang tekanan paling besar itu di mana? Di permukaan bumi apa di atas? Mendekati permukaan apa di Permukaan, Pak. permukaan kan ya? Di permukaan, Pak. Ya, di permukaan. Makanya pergerakan komponen-komponen alam yang di 10 meter ke atas, ketinggian 10 meter ke atas itu sudah mungkin sudah sangat berbeda nanti ya, berbeda. Karena berjenjangnya ini tadi. Jadi nanti makanya untuk bangunan-bangunan tinggi biasanya nanti ada proses sistem yang harus kita pelajari lagi untuk khusus bangunan-bangunan tinggi. Saya kira itu, Abdul Zikri dari Bogor. Masih ada yang ditanyakan? Udah Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Yang dari Papua ada nggak ini? Nggak ada ya, Papua. Dari Sumatera ada nggak? Sumatera nggak ada. Dari Lombok tadi ada ya. Dari Samarinda, ya Samarinda ada. Hamdan enggak ada. Monggo silakan. Ya. Ini saya mau nanya tapi kayaknya nggak langsung berhubungan dengan bangunan, Pak. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Ini saya mau nanya tentang pola hidup, Pak. Kan katanya pola hidup juga memengaruhi iklim ke depannya kan, Pak? Betul. Nah, kan saya beberapa kali melihat video kayak di YouTube gitu. Saya melihat perilaku orang-orang di luar sana, terutama yang iklimnya di iklim sedang atau di iklim subtropis, bagian yang sangat utara atau sangat selatan. Nah, itu salah satu kebiasaan mereka kan, mereka jarang menggunakan transportasi pribadi dan semacam itu. Nah, di situ saya kan ngelihat kayak komen gitu kan, Pak. Terus ada banyak orang Indonesia yang komen, kapan Indonesia mau seperti ini kalau orangnya masih banyak pakai transportasi pribadi dan yang lain-lain. Iya. Nah, cuman Pak, yang saya pikir itu kenapa orang Indonesia pakai transportasi pribadi ya karena iklimnya itu panas. Iya. Tapi kalau misalnya diterusin kayak gitu terus ya juga Indonesia makin panas juga, Pak. Itu gimana Pak solusinya? Iya. Ya, pertanyaan bagus nih. Jadi mengenai habit ya, di kebiasaan penggunaan. Karena memang terus terang komponen terbesar itu penyumbang terbesar itu sebenarnya di kebiasaan sebenarnya justru malahan ya. Karena itu yang sebuah proses yang panjang kan, setelah dibangun kan pasti digunakan ya bertahun-tahun kan itu. Jadi akumulasi semuanya itu. Nah, kalau saya lihat yang jadi titik tekan itu sebenarnya itu sudah benar memang kalau transportasi umum itu akan menyumbang pendinginan atau proses untuk mengurangi pemanasan global. Ya, konsepnya itu kita terima dulu.
kita terima bahwa itu mengurangi pemanasan global. Nah, sumbangannya seperti apa? Ya karena penggunaan energinya jadi lebih sedikit, ya. Jadi polusinya juga jauh lebih sedikit. Ya karena bayangin kalau kita tahu siklusnya yang tadi, nah yang ini ya tahu siklusnya yang ini kan kita paham ini sebenarnya setiap pembakaran mesin-mesin itu juga menyumbang CO2 dan CO2 itu akan juga menyumbangkan panas yang di udara. Jadi komponen-komponennya akan menaikkan temperatur permukaan bumi. Nah, yang jadi concern mereka mungkin bahwa dengan menurunnya penggunaan transportasi pribadi itu pasti akan menurunkan jumlah kendaraan yang beredar, ya. Kendaraan yang beredar pasti jumlahnya akan lebih sedikit. Ya, kalau pribadi kan siji-siji satu-satu punya kendaraan, jadi pasti jumlahnya akan jauh lebih besar. Bayangin satu hari itu mesin 1.500 cc yang beredar itu berapa biji? Ya, berapa biji? Itu hanya untuk ngangkut satu orang. Ya, untuk ngangkut satu orang kadang seperti saya contohkan saja saya. Satu orang ke kampus. Ya bayangin orang banyak orang terus beredar itu apa enggak memanaskan ruangan, memanaskan temperatur permukaan, memanaskan itu tadi. Ya. Satu itu saya mau lihat dari sisi mereka dulu ya yang komen tuh, yang komen yang Anda sebut, yang Hamdan sebut tadi. Ya, saya mau berpikir dari sisi mereka dulu. Ya, dari sisi mereka dulu. Nanti kita lihat dari sisi realitasnya seperti apa. Dari sisi mereka seperti itu. Jadi memang benar itu akan menurunkan temperatur permukaan. Selain itu karena pergerakan juga jadi lebih sedikit karena dibanding banyaknya rumitnya pergerakan yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan tersebut, ya, banyak kendaraan tersebut. Karena permukaan kita membayangkan ketika satu orang itu menyumbang satu kendaraan, itu menyumbang satu mobil, kemudian menyumbang satu permukaan besi di mobil itu untuk jadi pemancar panas dan lain-lainnya, ya. Bayangin itu terus berkumpul jadi satu. Ya berkumpul jadi satu. Itu kan jadi panas sekali akhirnya. Jadi berkumpul akumulasi di sana. Itu yang dari sisi mereka memang benar seperti itu. Ya, konsumsi otomatis konsumsi oksigen ini juga besar kan? Padahal ya, kalau diukur efisiensi atau efektivitasnya jadi kecil sebenarnya karena satu orang kendaraan itu bisa mengangkut banyak orang. Ya, padahal dia mesin itu butuh oksigen juga untuk pembakaran. Ya, penyumbang karbon dioksida juga besar di sana. Nah, bayangin itu pemborosan yang besar-besaran sebenarnya yang terjadi. Ya, apalagi itu masih dalam belum yang ramah lingkungan seperti menggunakan energi listrik ya, electrical, menggunakan energi yang itu pakai bahan bakar fosil itu tambah besar sekali itu. Jadi dampaknya seperti itu. Nah, kita sekarang lihat di posisi kita di daerah tropis. Ya, persoalan di daerah tropis itu. Daerah tropis itu panas. Ya. Orang akan cenderung untuk menggunakan mobil atau karena teknologi mobil sudah ada ya, berarti orang cenderung akan menggunakan mobil itu untuk mempertahankan kenyamanannya. Ya, mempertahankan kenyamanannya. Sebenarnya yang secara substansi yang harus kita atasi adalah orang tetap menggunakan kendaraan. Ya kan? Orang tetap menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan itu yang harus diatasi sebenarnya adalah menghindari kendaraan pribadi. Maksud saya begitu. Ya.
kan tetap sama pakai kendaraan. Karena substansinya pengen tetap mempertahankan kenyamanan supaya nggak kepanasan itu. Karena nggak mungkin kita wirawiri dianu terus kepanasan tuh susu yo pecah sirai, kepalanya hancur nanti, kepanasan ya, kepanasan. Nah, itu makanya yang perlu kita tekankan, kita sebenarnya kita garis bawahi adalah tetap menggunakan kendaraan. Tapi solusinya tengah-tengah sebenarnya itu tadi, kendaraan yang digunakan sebaiknya kendaraan massal, angkutan massal. Nah, makanya kalau di Surabaya itu atau di kota-kota besar sudah diusahakan untuk membuat angkutan massal yang nyaman. Orang sekarang naik, ya ini di Jawa ya, di Jawa ini. Ini kebetulan Kak Hamdan kan di Samarinda, ada kereta api, enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Jalanannya nggak ada yang datar, Pak, sini, Pak. Nggak ada yang datar. Paling yang datar cuma sekitar 3 km gitu, datar segitu doang, Pak. Oh, datar, habis itu naik turun lagi ya? Iya. Iya, Pak. Nah, ya itu. Contohnya gitu. Dulu orang mau naik kendaraan umum seperti saya contohkan kereta api umpamanya, ya. Itu mungkin agak enggan. Kalau sekarang sudah karena kenyamanan sudah ditingkatkan. Nah, ini yang perlu diatasi sebenarnya di situ, kendaraan-kendaraan massal itu. Ya, untuk menghindari, selain dari sisi kebijakan ya, kebijakan kita juga tidak mendukung penuh untuk pembatasan kendaraan pribadi. Kalau di negara-negara maju, kepemilikan kendaraan pribadi kan dibatasi dengan peraturan dan lain-lainnya, apalagi di Jepang, dan itu mereka harus disurvei dulu. Kalau tidak punya tempat pun untuk itu ya sudah tidak disetujui untuk beli kendaraan. Jadi yang saya tekankan sebenarnya yang diisukan di yang pertama tadi di negara maju itu sebenarnya benar. Cuman di daerah kita di Indonesia itu belum konsisten untuk menerapkan penggunaan kendaraan massal. Ya. Jadi supaya orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi itu pindah ke massal. Dan itu memang butuh mobilisasi dan infrastruktur yang banyak sebenarnya memang. Tapi memang harus secara perlahan harus dialihkan ke sana. Di Surabaya pun di kota besar lainnya juga sudah mulai di ini. Nah, nanti mungkin perkiraan saya dengan adanya trigger pemindahan ibu kota itu nanti bisa meningkatkan kondisi itu, meskipun mungkin di sana belum sepadat di kita ya, di Jawa itu ya, untuk polusinya dan lain-lainnya mungkin jauh lebih kenceng di sini. Mereka mungkin penanganannya juga harus lebih intensif kalau di kita ini. Saya kira itu ya jawaban saya, gambarannya. Saya membuka wawasannya untuk ini, bahwa itu memang ada benarnya dan ini masalahnya di sini itu. Jadi kita yang perlu kita dorong sebenarnya apa akhirnya ya, orang di daerah kita ini supaya menggunakan kendaraan massal. Tapi kendaraan massal kalau tidak dibangun atau disediakan secara nyaman kan mereka tidak mau. Nah, sudah cenderung nyaman dengan kendaraan pribadi masalahnya. Ya, kendaraan pribadi bisa enak, bisa nyaman, AC dan lain-lainnya. Itu saya kira jawaban saya, Hamdan. Ada mungkin ditanyakan lagi? Ada yang lainnya? Monggo. Pak, saya mau bertanya. Ya. Siapa ya? Anissa Izati, Pak. Anissa Izati. Ya, silakan Kak Anissa. Pak, kan kemarin saya sempat baca-baca artikel yang soal New York Times Building, Pak. Yang jadi itu struktur lantai untuk lantai 2 sampai 3 ke atas tuh kurang lebih kayak ada semacam kayak bolong gitu, Pak. Jadi di bagian bawahnya itu masih bisa nyalurin udara gitu, Pak. Nah, itu
Tapi kan itu kan di luar negeri, Pak. Saya mau bertanya, kok apabila itu diterapkan di Indonesia untuk kayak di bangunan-bangunan pencakar langit Indonesia, semisal lantai yang dengan sistem yang seperti itu, apakah itu berpengaruh? Maksudnya kan kita emang udah punya iklim yang tropis, Pak. Terus ditambah dengan model lantai yang mendukung untuk pendinginan ruangan secara alami, itu dirasa efektif atau kayak itu bolong di lantai 2 sampai lantai 3 ke atas, Pak. 3 ke atas. Buat lantai tingkat. Ya, jadi struktur lantainya kalau nggak salah itu ada, kan kalau lantai 2 itu biasanya langsung plat beton ya, Pak ya. Tapi itu bolong gitu. Iya, bolong. Jadi kayak ada buat Kak Anissa di mana ini? Di Surabaya, Pak. Nah, mungkin kayak Tunjungan Plaza itu ya, bolong tuh. Saya kurang tahu sih, Pak. Saya lantai 2-nya saya nggak lihat strukturnya, Pak. Tunjungan Plaza. Saya waktu itu kebetulan lagi baca-baca artikel, terus kayak ada gambar kayak struktur lantainya gitu, saat kayak bolong gitu. Itu kalau misalnya diterapkan di Indonesia, itu kayak semacam nilai plus aja, atau emang bisa benar-benar memberikan manfaat untuk gedung tersebut, Pak? Kan Indonesia emang sudah mempunyai iklim yang tropis, Pak. Bolong itu maksudnya kan memang seperti plaza gitu kan. Kalau Anda lihat ada beberapa bangunan yang modelnya plaza ya. Plaza itu berarti di tengah bolong terus sampai ke atas itu kan. Maksudnya seperti itu ya? Bukan, Pak, struktur lantainya. Jadi kan kalau lantai itu kan plat beton, terus nanti rabet beton, ini itu. Nah, yang di strukturnya bagiannya plat beton, kalau nggak salah itu ada kayak bolongannya, baru plat beton lagi. Jadi kayak ada aliran anginnya gitu, Pak. Di struktur susunan lantainya ya? Iya, Pak. Bukan. Di tengahnya ada lubang gitu ya? Iya, Pak. Ada aisle itu, iya. Ya? Ya, kalau itu kan kebetulan penerapannya di luar negeri, Pak. Yang iklimnya itu memang kayak agak ekstrim gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia kan emang sudah tropis, Pak. Itu kalau misalnya diterapkan di Indonesia itu kayak semacam... Kalau Anissa baca di informasi itu, dia berfungsi untuk apa, Di? Untuk pendinginan, membantu pendinginan ruangan secara di lantai ya? Alami. Iya, Pak. Iya. Baik. Ya, baik. Akan ini. Jadi konsepnya seperti ini sebenarnya. Pendinginan itu bisa berjalan dengan adanya aliran angin, ya, angin. Jadi pendinginan itu bisa berjalan dengan menempatkan aliran angin atau fluida yang lainnya, ya, bisa air, bisa angin, ya, fluida macamnya ya, bisa air atau pokoknya kalau dinamakan fluida berarti yang mengalir maksudnya ya, mengalir, bisa air, bisa angin. Nah, seperti konsep yang saya jelaskan di rumah panggung tadi, sebenarnya proses pendinginan di rumah panggung itu dengan adanya aliran angin, dengan adanya penaikan lantai ini akan terjadi aliran angin di sana. Nah, aliran angin ini yang akan membantu proses pendinginan. Saya tegaskan bahwa kalau di daerah tropis, bangunan-bangunan daerah tropis, itu yang dibutuhkan adalah pendinginan, adalah proses cooling. Ya, semua daerah tropis kita itu. Apapun usaha yang dilakukan untuk proses pendinginan atau cooling system itu bisa dilaksanakan atau kalau bisa memang diusahakan justru ya. Bisa diusahakan. Nah, itu yang tidak semua bisa melakukannya. Dengan sistem-sistem pendinginan di permukaan, baik lantai, perimeter bangunan itu kan ada permukaan atap, dinding, kemudian lantai ya. Ya, kalau atap itu berarti menerima langsung dari sinar matahari itu biasanya kalau di sistem yang bagus dan tentunya biasanya kalau sistem pendinginan yang
dengan konsep-konsep yang membutuhkan material ini agak memakan biaya. Itu kalau bisa memang dibuat aisle atau lubang untuk pendinginan. Jadi kalau kita belajar dari rumah tinggal yang tradisional, itu biasanya kalau Anda lihat di ruang-ruang atap itu kan ada lubang yang ada lubang dengan model letter L atau letter S itu ya. Itu biasanya di rumah-rumah tradisional atau rumahnya yang di desa atau itu biasanya dulu pasti ada itu ya, di gewelnya kuda-kuda itu ada lubang-lubang seperti itu. Itu sebenarnya juga untuk memasukkan udara, tapi sekarang kan dihilangkan, banyak yang dihilangkan. Orang banyak jelek kalau ada lubang-lubangnya, tapi tidak tahu sebenarnya fungsi secara fisika untuk menghalau panas itu sebenarnya ada satunya melalui fluida. Fluida itu bisa angin dan air. Apakah kita bisa mengalirkan air di atap juga? Bisa, ya bisa jadi seperti itu. Pokoknya di sana terdapat konsentrasi panas ya kita bisa. Sama seperti gedung ini tadi yang dimaksud Anissa tadi, ada lubang aisle di lantai itu untuk membuang panas. Itu sebenarnya saya tidak tahu yang dialirkan fluida apa. Mungkin perkiraan kalau dari penjelasan Anissa tadi ada angin ya di sana yang dialirkan untuk menghindari membuang panas yang ada di permukaan. Jadi rumah panggung tadi juga menjadi pelajaran yang baik. Jadi sebenarnya kita di permukaan bumi maupun panggung itu ada efek pendinginan yang bisa kita dapatkan. Ya, semua bisa dilakukan. Dan di daerah tropis, kalau ditanyakan di daerah tropis apa bisa dilakukan, justru kita bisa melakukan kewajiban kita untuk mengurangi panas. Karena konsep pembuatan rumah atau bangunan di daerah tropis itu adalah cooling ya. Jadi semua karena panas kita itu berlebihan sekali. Jadi kita kaya akan panas itu. Jadi usahakan untuk meredam panas atau termal tersebut. Saya kira itu jawaban saya, Anissa. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Jadi untuk sistem pembuangan panas itu, saya tekankan lagi bahwa di daerah tropik itu konsentrasi kita adalah cooling system ya, atau passive cooling. Kalau sekarang ini dalam konteks sekarang passive cooling, jadi pendinginan secara alami. Jadi pendinginan secara alami itu nanti bisa melalui angin, kemudian bisa air, kemudian shading. Ya, shading itu melindungi. Jadi bangunan-bangunan kalau kita berjalan di jalan di area Tamrin Jakarta itu lebih dingin karena di sana banyak shading bangunan-bangunan tinggi ya. Bangunan-bangunan tinggi. Jadi kita tidak terpapar panas secara langsung. Itu dihindari. Semakin banyak bangunan daerah tropis semakin corrugated, istilahnya corrugated itu berarti tidak planar satu bidang dalam yang mengumpul, itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Jadi semakin banyak tekuan semakin bagus. Ya. Tentu ada resiko yang lainnya, baik biaya maupun lain-lainnya ya, tentunya. Tapi pada prinsipnya itu karena panas itu kan materi sebenarnya, bisa dipantulkan, bisa diserap, bisa dialihkan ya. Jadi seperti itu. Energi bisa dipantulkan juga. Kita cukup menikmati cahayanya saja kalau di daerah tropis itu. Kita tidak perlu, panasnya sudah cukup dari lingkungannya saja ya. Refleks pantulan dari lingkungannya saja sudah cukup panasnya itu. Ada lagi? Silakan.
Oh ya, jangan lupa untuk masuk ke e-learning, saya ingatkan lagi untuk nanti mengumpulkan resume dari hasil perkuliahan hari ini. Pak, untuk apa itu yang dirangkum di kertas atau di Word, Pak? Oh iya, pertanyaan bagus Aldi. Sebaiknya dipakai di PDF ya, nanti karena dia hanya menerima PDF. Oh iya Pak. Ya, langsung di-convert ke PDF. Nanti kalau enggak PDF, dia menolak sistemnya. Soalnya. Pak, untuk punya saya itu Pak, masuk ke linknya nggak bisa Pak. Masuk apa itu? Ke e-learningnya. Kenapa enggak bisa? Sudah Kurang, daftar? enggak, untuk masuk saja nggak bisa Pak. Kayak harus muat ulang gitu Pak. Untuk masuk enggak bisa? Iya. Maksud kenapa kok enggak bisa? Kurang tahu Pak, kayak error gitu Pak. Oh, jadi berarti koneksinya mungkin. Nanti dicoba ya. Ya, Pak, ini Pak, saya bisa bantu Aldi mungkin Pak. Ya. Itu kalau mau pakai jaringan yang lain, soalnya kalau kayak Indihome itu kayaknya nggak support deh sama ilmu UPN. Kayaknya gitu deh. Soalnya ada beberapa provider itu yang nggak support sama e-learning, kayaknya gitu sih. Oh, masa gitu? Iya Pak, soalnya kalau di rumah saya pakai Bisnet itu juga nggak bisa Pak. Tapi nggak tahu lagi ya teman-teman. Soalnya saya kalau pakai ilmu itu harus loginnya pakai provider Telkomsel Pak kalau saya Pak. Kalau pakai Bisnet saya nggak bisa sih Pak. Indihome kan Telkomsel dia. Nah mungkin nggak tahu Pak. Kalau itu, sorry saya ngomongnya salah. Mungkin Bisnet sih Pak. Nggak tahu yang lain Pak. Soalnya kalau di rumah saya Bisnetnya nggak bisa Pak, harus pakai iya. Iya, oh iya mungkin. Kalau yang jaringan-jaringan dari provider BUMN itu biasanya support, nggak masalah, karena mereka juga menyebarkan bagian jaringan dari program pemerintah sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Saya pakai pakai First Media juga nggak masalah. Coba tethering pakai yang lain. Kalau menurut saya sih itu jaringannya ya, nggak masalah. Kalau muter nggak bisa masuk itu jaringannya. Coba dicari yang kira-kira enak nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya, Aldi di mana Aldi? Saya Bojonegoro Pak. Oh iya, Bojonegoro itu ada Pak Heru Pras. Itu biasanya sampai susah nyari di lapangan dia itu, kalau nggak salah itu. Dia kalau pas ada rapat ini lari-lari ke kebun nyari sinyal. jadi coba di tracing kira-kira yang bisa atau yang enak ya. Kalau ada wifi ya lebih enak itu. Iya Pak. Ada lagi teman-teman yang masih online ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Farah Yasika dari mana? Dari Pasuruan. Pasuruan ya. Masih adem ya? Iya, agak panas. Cuma lebih panas Surabaya sih, Pak. Iya. Oh enggak, Farah ya, silakan Farah. Tadi resumnya itu diketik apa ditulis apa bebas, yang penting nanti formatnya PDF Pak pas diupload. Apanya? Resumnya tadi loh Pak. Oh iya, resumnya dibuat diketik ya. Oh diketik terus nanti format PDF. Ya, format gitu, saat 2 lembar aja cukup nanti ya. Iya Pak. 2 lembar nanti terus langsung di save as. Kalau Anda pakai Word kan langsung bisa save as PDF tuh. Iya. Nah, save as PDF langsung kirim. Oke, beres. Ya. Oke, Pak. Ya. Iya. Oke. Ada lagi? Lainnya? Enggak, silakan. Masih ada waktu untuk diskusi. Masih banyak waktu diskusi.
tatap muka itu bisa dilakukan. Kalau bisa saya akan berikan perkuliahan tatap muka dengan model begini. Kita janjian saja, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, atau berikutnya baru kita tatap muka lagi, atau tidak usah tatap muka. Gitu. Kalau nggak tatap muka gimana Pak? Jelasinnya Pak. Ya kalau tidak tatap muka berarti kita tidak bisa jelasin secara langsung begini ya, paling melalui media materi atau media video nanti. Oh. Ya, video ajar. Tapi kalau saya kan suka tatap muka seperti ini gitu. Tapi mungkin teman-teman ada pertimbangan lain kalau memang enggak bisa tatap muka. Kalau tatap muka kan enak bisa tanya langsung gitu. Iya, Pak. Kalau kira-kira separuh lebih itu bisa, ya mungkin ada yang tidak bisa. Separuh lebih itu ada yang bisa, maka akan saya buka metode tatap muka seperti ini. Jadi nanti yang nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti bisa ngikutin materinya saja. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Aduh, izin tanya Pak. Ya, monggo. Kak Ridwan di mana? Ini saya di Surabaya, Pak. Ya, silakan. Untuk ini tugas resumnya ini batas pengumpulan terakhir tanggalnya 17 September 2019. Saya lihat di e-learning. 17 tanggal berapa? 17 September 2019. Oh, keliru tahun berarti ya? Ya, nanti saya iya, keliru tahun ya. Nanti saya koreksi nanti. Bentar lagi. Terima kasih mengingatkan Mas Ridwan. Ya, tadi diingatkan untuk tahunnya. Saya memang kadang-kadang mohon maaf belum sempat ganti yang kemarin. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Kuliah ini akan saya akhiri. Dan kita foto bersama ya. Tolong kameranya dinyalain lagi. Yang belum bangun, tolong bangun. Kan ketiduran tadi. Pak Heru ngomong terus ketiduran. Ya. Permisi Pak. Ya. Pak, saya ini komputer saya nggak ada kameranya Pak. Oh iya, komputernya nggak ada kamera ya, nanti ya. Nanti pesen sama Bapak Ibu ya. Ya. Ya Pak, maaf ya. Pak nggak bisa OTM. Ya, nggak apa-apa. Tak capture dulu. 1.
Bentar ya. Yang kedua, sekarang yang kedua, klik. Oke, sudah selesai. Fotonya sudah selesai. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman jangan lupa mengirim resume dalam bentuk PDF nanti hari ini sampai jam 2 batasnya, nanti jangan sampai terlambat. Kalau bisa sebelum jam 2 sudah diupload, karena enggak usah banyak-banyak, 1-2 halaman sudah cukup ya dengan spasi itu. Yang penting inti-intinya dari perkuliahan tadi sudah Anda dapat. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini untuk kalian semua. Kita jumpa lagi nanti kalau ada kesempatan di grup, nanti kita diskusikan lagi untuk kuliah berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin keluar, Pak. Ya, monggo silakan. Terima kasih.